Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, puji nama Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara, bertemu kembali kita dalam ibadah Victory in Prayer VIP pada malam hari ini. Sungguh kami ucap syukur kalau pada malam hari ini kita bertemu kembali dalam keadaan sehat, semangat selalu dalam Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita pada malam hari ini, mari Bapak Ibu Saudara kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur ya Bapa, kalau pada malam hari ini Engkau telah kumpulkan kami di tempat ini Tuhan, tanpa kurang satu apapun ya Bapa. Kalau sebentar Tuhan, kami akan mulai ibadah Victory in Prayer pada malam hari ini. Engkau yang memberkati ya Bapa ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah setiap firman yang diberitakan bisa menjadi rema dalam kehidupan kami. Tuhan yang selalu memberkati kami dimanapun kami berada. Terima kasih ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh kehidupan kami. Haleluya, amin. Mari Bapak Saudara, kita mau angkat setiap pujian kita mau angkat pujian, ku nyanyi haleluya.
perbuatanmu. Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku tak usah ku takut sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Kita mau katakan sekali, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku oh haleluya. Kami sungguh percaya Tuhan, Engkau Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Sebelum kami beristirahat, kami mau merenungkan satu bagian dari firman-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau sendiri menolong setiap kami, buat kami menangkap pesan yang khusus Engkau berikan sebelum kami mengakhiri hari ini. Berfirmanlah Tuhan dari awal sampai dengan akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, semua yang mengikuti ibadah VIP pada malam hari ini. Ada satu bagian firman Tuhan yang bersama-sama mau kita baca dan renungkan. Saya minta Audi untuk membacakan dari Lukas 9 ayat 10 sampai 17. Bapak Ibu Saudara ikuti ayat per ayat firman yang mungkin sering kita dengarkan, namun hari ini ada yang berbeda kalau kita mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Lukas 9 ayat 10 sampai 17. Silakan Udi. Ya, Lukas 9 ayat 10 sampai 17. Yesus memberi makan 5.000 orang. Kembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida, sehingga hanya mereka saja bersama dia. Akan tetapi orang banyak mengetahuinya lalu mengikuti dia. Ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata,
Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan, karena di sini kita berada di tempat yang sunyi. Ayat 13 saya akan baca berdua dengan Audi. Ini adalah ayat emas kita. Ya, 3, 2, 1. Tetapi ia berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Mereka menjawab, yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan, kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok. Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Ya, amin. Berbahagialah engkau yang membaca, kemudian mau merenungkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupanmu setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang baru saja kita baca ini adalah sebuah kisah tentang mujizat yang Tuhan berikan. Mungkin kita sering mendengarkan kisah ini mulai sejak kita sekolah minggu. Bagaimana orang-orang yang kelaparan, yang sudah waktunya makan, 5.000 orang diberikan, Tuhan makan hanya dengan modal awal 5 roti dan 2 ikan. Bapak Ibu, kisah yang akan kita renungkan sepanjang VIP malam hari ini adalah satu-satunya mujizat yang dicatat, yang mujizat Tuhan Yesus yang dicatat oleh keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, mencatat satu-satunya dengan lengkap tentang kisah ini. Jadi gini, dalam Matius, dari Injil yang kita baca setiap hari, yang kita baca dari firman Tuhan ya, itu tidak semua dicatat. Kadang ada kisah ini di dalam kitab Matius, belum tentu di kitab Lukas dicatat, dan begitu seterusnya. Tapi satu-satunya kisah mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus yang dicatat di dalam 4 Injil adalah kisah tentang mujizat 5 roti dan 2 ikan. Saudara tahu kenapa? Saya percaya ini karena adalah sesuatu yang akan kita hadapi sebagai orang-orang Kristen ketika kita memutuskan untuk hidup sebagai orang Kristen sungguh-sungguh. Yaitu apa? Kita akan sering mengalami kendala di mana kita akan diperhadapkan dengan kenyataan bahwa hidup ini seperti ini. Kita harus, dunia mengajarkan atau dunia mendesak, menekan kita untuk menyerah karena kendala, karena keadaan yang sulit. Menyerah kepada Tuhan itu boleh bagus, tapi menyerah kepada keadaan yang buruk, keadaan yang tidak baik mungkin, keadaan yang realitasnya, kenyataannya itu tidak baik, membuat kita menyerah dan kadang-kadang kita meninggalkan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, akan saya ulang sedikit cerita ini ya. Nanti kalau engkau sudah baca ya. Ceritanya begini, Tuhan Yesus setelah pelayanannya, kemudian dia beristirahat dan mereka beristirahat di Betsaida gitu ya ceritanya. Tapi orang-orang udah mendengar siapa Yesus. Pertama, kita butuh istirahat. Semua orang, bahkan orang Kristen pun butuh istirahat. Hari Minggu itu katanya hari istirahat, tapi ketika kita memberikan yang terbaik, pagi hari tetap beribadah dan pelayanan, kita masih bisa beristirahat. Orang butuh beristirahat, hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan butuh beristirahat. Nah, tetapi ini yang menariknya. Karena Yesus itu waktu itu sudah cukup terkenal, kemudian orang-orang datang, ingin apa? Ingin mendengar kembali pengajaran Tuhan Yesus. Ingin apa lagi? Ingin apa? Ingin disembuhkan, ingin mendapatkan mujizat, ingin dijamah, ingin mendapatkan penghiburan dan sebagainya. Dan kita melihat bagaimana Yesus itu tetap melakukan bagian panggilan hidupnya. Ini yang pertama yang mau kita pelajari, bahwa kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang Kristen, apa panggilan hidupmu untuk menyenangkan hati Tuhan? Ada kalanya kita memang Tuhan tuh kasih izin dan kita break
beristirahat sejenak, menikmati bersama-sama dengan keluarga, menikmati kesenangan di dalam hidup ini. Tapi ada kalanya Tuhan izinkan di tengah-tengah kesenangan itu Tuhan ingin kita ayo lagi melayani Dia. Ayo lagi bahkan seperti murid-murid Tuhan mengorbankan waktu istirahatnya. Seperti kita pun Allah ingin, Yesus ingin kita memberikan waktu kita yang terbaik untuk tetap melayani Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kendala yang terjadi, yaitu ketika 5.000 orang itu berkumpul mendengarkan pengajaran Yesus dan disembuhkan oleh sakit penyakit yang mereka alami oleh Yesus. Hari sudah menjelang malam. Mereka membutuhkan makanan dan tempat penginapan. Tadi kita lihat di dalam ayat-ayat yang kita baca, ayat 12 misalnya, pada waktu hari mulai malam Yesus murid-murid itu datang kepada Yesus. Logikanya, realitanya sudah malam. Yesus murid-muridnya bilang gini, apa yang dikatakan murid-muridnya adalah sesuatu yang realitas, sesuatu yang kenyataan. Adanya begini, Tuhan, ini sudah malam, 5.000 orang ini loh Tuhan. Kalau saya boleh terjemahkan, suruh dia pulang, suruh mereka pulang. Kita tidak punya makanan. Kalau mereka disuruh nginep-nginep di mana 5.000 orang itu? Mungkin kalau saya bilang murid-murid mungkin ngomel-ngomel ya. Sering kayak kita kadang ngomel-ngomel sama hamba Tuhan, sama pemimpin ketua bidang kita, ketua komisi kita, atau ngomel sama gembala kita. Bahkan kita ngomel sama Tuhan, kenyataannya seperti ini loh Tuhan, kendalanya seperti ini. Nah, tapi engkau tahu, kadang skenario kita tidak sama dengan skenario Tuhan. Kenyataan yang kita lihat di depan mata kadang membuat kita putus asa dan kita bilang menyerah. Tuhan, suruh mereka pergi. Tuhan, suruh mereka pulang. Gak bisa, mau kasih mereka makan di mana? Ya udah kasih mereka makan, tapi nih apa yang dikatakan Tuhan ini sangat menarik. Tadi seperti ayat emas yang kita baca. Tetapi ia berkata kepada mereka, Yesus berkata mereka, kamu harus memberi mereka makan. Apa yang kita pelajari dari ini? Allah kita yang kita panggil dalam nama Yesus Kristus ini orang yang bukan tidak ngerti logika. Bukan karena dia Allah, bukan karena dia Yesus yang luar biasa, tapi dia sangat ngerti logika. Dia sangat ngerti mereka yang harus disuruh pulang ini dalam keadaan lapar, hari sudah malam. Makanya Yesus berkata, kamu harus memberi mereka makan. Mereka sudah dikenyangkan rohaninya, tapi jasmani mereka juga butuh dikenyangkan. Tidak mungkin Yesus itu menyuruh mereka pulang dalam keadaan lapar. Dan tahukah, ini logika banget, realita banget ketika murid-muridnya bilang begini, yang ada pada kami itu tidak lebih dari 5 roti 2 ikan. Dalam kitab Injil yang lain diceritakan ini lebih menarik lagi ya, sangat ketika detail dicari. 5 roti 2 ikan itu milik seorang anak muda mungkin yang memberikan ini loh, aku punya cuma 5 roti 2 ikan. Orang mungkin kalau kita dikasih untuk kasih makan 5.000 laki-laki ya, cuma dikasih 5 roti dan 2 ikan tuh loh, logikanya dari mana? Ya toh, nggak cukup. Kita mungkin akan menertawakan seperti kadang-kadang kita menertawakan realita. Masa cuma segini mana cukup gitu ya? Masa cuma yang saya miliki, misalnya kita bilang kita mau melayani Tuhan, yang saya miliki saya cuma punya ini suaraku yang pas-pasan, tapi aku punya kerinduan melayani Tuhan, kemampuanku yang terbatas, tapi aku punya kerinduan melayani Tuhan. Mungkin ada orang yang mencemooh, mungkin ada orang bilang, alah kamu itu cuma punya kemampuan segitu, alah kamu ini enggak punya apa sih yang bisa kita berikan? Tapi beda. Apa yang Tuhan katakan, kamu harus memberi mereka makan, artinya Yesus tahu kebutuhan orang-orang yang saat ini di depan matanya dia, termasuk kita, anak-anak Tuhan. Allah tahu kebutuhanmu dan Allah tahu ketika engkau melayani Tuhan apa yang dibutuhkan orang-orang sekitarmu. Nah itu hari ini saya mau berpesan Bapak Ibu Saudara, baik kita sudah melayani atau belum, nah, engkau sudah melayani Tuhan. Kendala saya pastikan akan sering datang. Kadang-kadang misalnya program gereja, program pelayanan, atau kita mau pelayanan Tuhan, pelayanan ya, kita punya mimpi-mimpi yang kita kepengen ini, kepengen itu, yang baik, yang bagus. Satu yang kita langsung kita koreksi. Tuhan, apakah yang terbaik ini benar-benar yang terbaik yang Tuhan mau? Itu satu. Yang kedua, jangan kita membatasi Tuhan, mengkotak-kotakkan Tuhan dengan pikiran kita yang terbatas. Karena Tuhan kita itu Tuhan tak terbatas. Yang jadi kendala memang selama ini adalah, saya yakin itu semua sama di mana-mana. Uang.
Kalau kita punya kemampuan, kita bisa berlatih. Tapi kalau uang dari mana? Kita dalam sekejap, dalam waktu yang singkat, dalam waktu kita waktu yang terbatas, ya, kita boleh mendapatkan uang atau kebutuhan yang cukup untuk menyempurnakan pelayanan kita. Misalnya dalam pelayanan kita kepengen sewa tempat untuk pelayanan yang lebih baik, sewa ruangan, sewa alat-alat sound system, sewa alat-alat untuk pelayanan, atau membeli gereja. Saya selalu berkata begini, ayo kita punya visi, mimpi yang besar. Jangan takut bermimpi, jangan takut memiliki cita-cita yang besar. Kalau itu seconfirm, sesetuju, sepengetahuan Tuhan dan Tuhan ingin kita lakukan. Jangan takut, kita mau, Tuhan ingin kita mendapatkan yang terbaik sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan takut merencanakan dan memulai melangkah dengan iman. Karena saya percaya Tuhan kita itu Tuhan yang beyond reality. Tuhan yang melampaui kenyataan seperti yang kita cerita, kisah yang kita baca. Bayangkan 5 roti 2 ikan, tapi ada yang dia lakukan. Pertama-tama saya ingatkan, Tuhan kita bukan Tuhan yang apa-apa, orang Jawa bilang sadek sanyet itu, apa sadek sanyet itu. Wah, sekonyong-konyong gitu, enggak. Dia punya planning. Dia punya planning untuk kehidupan kita, termasuk untuk pengeluaran-pengeluaran atau keinginan-keinginan yang baik yang kita lakukan. Engkau ingin sekolah di tempat yang baik, yang anak muda mungkin kepengen kuliah. Sementara ada orang bicara kuliah di tempat ini, di jurusan ini butuh uang berpuluh-puluh juta. Dari mana? Terus engkau berhenti bermimpi. Atau saya ingin memiliki rumah yang baik, atau ingin memiliki pelayanan yang baik, komisi di dalam pelayanan atau bidang dalam pelayanan, ingin melakukan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan, tapi terkendala dengan uang. Saya katakan sekali lagi, Allah kita Allah yang beyond reality. Dia mampu, sanggup melampaui kenyataan. Tapi tidak gitu aja. Selain dia planning, coba kita lihat ya ayat-ayat yang tadi kita baca di dalam Lukas 9 ayat 14. Dia langsung berkata kepada murid-muridnya, dan perkataan Tuhan harus ditaati. Seperti kita harus mentaati perkataan Tuhan. Suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok. Nah, ini planningnya Tuhan. Planning Tuhan kadang gak perlu, kadang memang lama dikerjakan baru bisa dipenuhi. Tapi pada saat ini butuh sesuatu yang cepat, butuh gercep gitu, gerak cepat. Dan Tuhan memplanningkan langsung. Tuhan bilang ini, ada 5 roti dan 2 ikan, modal yang Tuhan terima. Terus Tuhan berkata, bikin kelompok 50-50 per kelompok. Nah, saudara tahu ini bicara mengenai apa? Tuhan punya planning dan kita selalu harus menemukan planningnya Tuhan apa. Kita boleh berencana dan harus merencanakan sesuatu. Tapi harus yang kita ingat adalah bagaimana rencana kita ini adalah juga rencana Tuhan. Bertanya dan terus melibatkan Tuhan dalam setiap rencanamu. Jangan dianggap semuanya lancar. Uang sekalipun ada pun kita pikir lancar tanpa kita melibatkan Tuhan. Saya percaya tidak ada artinya. Kita harus terus menerus. Ada dan tidak ada uang, ada dan tidak ada kemampuan, ada dan tidak ada apa yang kita miliki, tetap libatkan Tuhan dalam hidupmu. Berikutnya kemudian apa? Yang Tuhan berikan adalah ayat 14. Ayat 15. Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Terus kemudian, dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan. Ini catat Bapak Ibu Saudara. Ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Supaya, tolong dibaca ayat 16 dan 17 ya Bapak Ibu Saudara biar lebih jelas ayat 16 dan 17. Ayat 16 Ya, Lukas 9 ayat 16 dan 17. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadahkan ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecah roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Nah, saudara perhatikan yang mau saya bagikan terakhir sebelum kita menutup hari ini. Apa yang ada pada dirimu? Modal sekecil apapun. Modal di sini 5 roti 2 ikan. Satu yang Tuhan mau.
Tuhan ingin engkau mengucap syukur. Setelah engkau melibatkan Tuhan, Tuhan ingin engkau mengucap syukur dengan apa yang ada. Uangmu yang cuma sedikit, Tuhan ingin engkau mengucap syukur. Kemampuanmu yang engkau bilang sangat terbatas, Tuhan mau engkau mengucap syukur. Tuhan ingin engkau planning, mempersiapkan, tapi Tuhan selain dia ingin sekali lagi melibatkan dia terus-menerus dalam planningmu, dia ingin engkau mengucap syukur. Dan apa yang terjadi? Dia mereka dibagi-bagikan makanan itu. Kemudian mereka makan, semuanya makan dan tidak cuma kenyang. Ayat 17 mencatat, setelah dikumpulkan potongan-potongan roti itu masih sisa 12 bakul. Artinya apa? Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita nggak tahu seberapa dahsyatnya Tuhan mampu mencukupkan kebutuhan kita. Tuhan sanggup bahkan beyond expectation, beyond reality, melampaui pengharapan kita dan melampaui kenyataan yang kita lihat. Dia sanggup. Malam hari ini saya mau berpesan. Dia sanggup mencukupkan kebutuhanmu. Dia sanggup menolong engkau. Dia sanggup menyembuhkan engkau. Dia sanggup melakukan apa saja yang baik. Tapi satu yang pasti, libatkan Tuhan terus-menerus dalam hidupmu, tetap terus mengucap syukur dan berikan yang terbaik. Pikirkan planning, pikirkan yang terbaik. Berikan yang terbaik, persembahkan yang terbaik, dan pastikan dia juga akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang terbaik, yang melampaui apa yang kau harapkan, melampaui apa yang kau butuhkan, melampaui kenyataan. Kiranya firman hari ini boleh memberikan kekuatan baru untuk engkau sepanjang engkau menjalani hari-hari hidup sebagai anak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Malam hari ini kembali kami diingatkan. Apapun saat ini pergumulan hidup kami mau meletakkan di tangan-Mu. Kami mau melibatkan Engkau terus-menerus. Tolong kami Tuhan. Tolong kami untuk mampu melewati hari-hari kami. Sanggup untuk terus setia, tidak menyerah dengan keadaan yang kami hadapi. Sekalipun kadang-kadang kendala yang kami hadapi, realita di depan mata kami tidak bersahabat. Realita di depan kami seringkali menjatuhkan iman kami. Tapi hari ini kembali kami diingatkan dari Injil Lukas 9 ini Tuhan. Biarlah kami terus bersandar kepada Tuhan. Beriman bahwa Tuhan sanggup memberikan yang terbaik kepada kami. Ketika kami mau juga mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah Tuhan Engkau memberkati setiap kami yang mendengarkan pada malam hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita menutup ibadah kita pada malam hari ini, sebelumnya saya akan membacakan warta untuk minggu ini. Untuk yang pertama, ibadah WBI akan dilakukan secara onsite pada pukul 15.30. Lalu yang kedua, ibadah BBK secara onsite pada hari Sabtu pukul 18.00 atau jam 6. Lalu yang ketiga, ibadah minggu, ibadah raya yang pertama pukul 9 pagi, lalu ibadah youth pada pukul 10.40 di gereja. Demikian warta yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Sebelum kita menutup, kita akan angkat satu pujian terlebih dahulu. Kita mau angkat pujian untuk refresh saja, penyanyi haleluya.
padamu. Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Mari kita menaikkan doa syafaat sebelum kita menerima doa penutup dan berkat. Pada malam hari ini Bapa, kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami berdoa pertama-tama untuk bangsa dan negara ini. Hamba berdoa bersama dengan anak-anak Tuhan yang hadir dalam ibadah online hari ini Tuhan. Kami serahkan apa yang menjadi pergumulan bangsa dan negara ini. Persiapan untuk pemilihan presiden tahun depan, Tuhan turut campur di dalamnya. Kami rindu Tuhan sendiri yang menolong bangsa dan negara kami ini. Engkau yang menolong memberikan kepada kami Tuhan. Engkau yang menetapkan Tuhan. Engkau bermurah hati ya Tuhan. Engkau berikan seorang pemimpin yang terbaik. Pemimpin yang mengasihi bangsa dan negara ini, yang tidak memikirkan kepentingan pribadi atau golongan atau partainya, tetapi yang sungguh-sungguh memikirkan kepentingan rakyat. Dan kami percaya ketika doa ini kami sehati, bersama-sama setiap orang percaya kami naikkan, Tuhan mendengarkannya. Tuhan tolong segala apa yang terjadi pergumulan di dalam bangsa ini, termasuk di dalamnya bila pada tahun depan diramalkan akan ada resesi ekonomi. Tuhan tolong bangsa dan negara ini. Berikan kepada kami Tuhan pemimpin yang baik, yang menolong kami, yang saat ini kami berdoa untuk Presiden Jokowi yang sudah Tuhan izinkan menolong kami. Berikan pertolongan-Mu kepada dia dan stafnya dan orang-orang yang bekerja di dalamnya, untuk kami boleh mentaati apa yang beliau berikan, beliau nasihatkan kepada setiap kami, termasuk di dalamnya anak-anak Tuhan. Biarlah kami tetap mengambil bagian yang terbaik. Kami boleh berhemat, kami boleh mengerjakan apa benar-benar yang terbaik, supaya ketika masa-masa sulit tahun depan itu mungkin terjadi, kami siap melaluinya dengan baik. Saya percaya Tuhan tidak pernah mempermalukan anak-anak Tuhan. Malam hari ini kami juga berdoa untuk setiap orang yang saat ini sedang bergumul dengan keuangan kami. Tuhan, kami kadang-kadang takut bermimpi. Kami takut mengharapkan sesuatu yang besar, sesuatu yang baik karena kendala yang kami hadapi. Mungkin kami tidak memiliki uang yang cukup untuk anak-anak kami di sekolah yang baik, di tempat yang terbaik. Tapi malam hari ini Engkau mengingatkan, dan kami berdoa untuk Bapak, Ibu, orang tua, dan juga anak-anak muda yang saat ini ingin menempuh pendidikan yang lebih baik dari sekarang, namun terkendala dengan keuangan, dana yang tidak cukup. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kepada kami Tuhan iman seperti yang dimiliki oleh Yesus Kristus dan murid-muridnya dengan 5 roti dan 2 ikan, modal yang Tuhan berikan, yang terus kami mengucap syukur. Engkau akan tunjukkan pembelaanmu kepada anak-anak Tuhan, kepada kami semua yang cinta Tuhan. Tuhan, Engkau memberikan kepada kami, anak-anak kami, untuk kami didik, tanggung jawab kami. Biarlah mereka juga menjadi tanggung jawab kami. Kami boleh memberikan mereka, menyekolahkan mereka di tempat yang terbaik. Kami juga berdoa untuk gereja Tuhan, GBI Batu Penjuru, dengan program dan rencana program yang sudah berjalan dan akan dijalankan. Tuhan terus tolong kami semua Tuhan, anak-anak-Mu, pelayan-pelayan Tuhan. Biarlah kami boleh dan berani bermimpi untuk sesuatu yang besar, sesuatu yang kadang kendalanya besar. Tapi kami percaya dengan ucapan syukur dan berani melangkah dengan iman, Engkau sanggup mencukupkan segala sesuatunya.
Begitupun dengan kepanitiaan Natal, gereja-gereja yang ada saat ini termasuk di dalam GBI Batu Penjuru. Engkau cukupkan segala sesuatunya. Kebutuhan-kebutuhan yang kami butuhkan untuk biaya ibadah dan perayaan Natal. Tuhan, kami tidak mau memberikan yang receh-receh kepada Engkau. Kami tahu kelahiranmu layak dirayakan. Kelahiranmu bahkan harus dirayakan dengan besar-besaran, tanpa mewah-mewah, tapi lebih dari itu. Dirayakan sebagai ungkapan syukur kami betapa Engkau sudah menyelamatkan kami. Engkau layak Tuhan menerima yang terbaik dari kami. Dan kami anak-anak-Mu Tuhan, kami juga berdoa kiranya Engkau memberikan kepada kami kerelaan untuk memberikan yang terbaik. Pertama-tama dana kami, berikutnya pikiran kami, tenaga kami, pikiran, semua yang kami bisa berikan untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah Tuhan melalui segala yang kami hadapi dalam hidup kami, termasuk kesulitan-kesulitan kami hadapi, baik dalam pelayanan, baik dalam hidup, kami terus mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami berdoa khusus untuk Engkau yang malam hari ini sedang terbaring sakit. Hamba berdoa kiranya Engkau saat ini Tuhan Yesus menjamah-Mu. Pertama-tama Tuhan menjamah hatimu. Biarlah hatimu melimpah dengan penuh ucapan syukur. Apapun yang saat ini Engkau hadapi. Tuhan tahu, Tuhan sangat tahu apa yang saat ini menjadi penderitaanmu. Tuhan Yesus menyembuhkan engkau. Tuhan memulihkan engkau. Bapak Ibu Saudara, mari bersama-sama menaikkan doa yang Tuhan ajarkan. Dengan iman kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kedangkan tangan-Mu di hadapan Tuhan. Sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus akan menyertai hari-hari hidupmu mulai sekarang sampai Maranatha, Dia datang menjemput engkau kembali. Ibadah selesai. Amin. Tuhan Yesus memberkati.